Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Fatia Rizky dari kelas D. Di sini saya akan membacakan hasil analisis saya, yaitu analisis masalah dalam destinasi pariwisata budaya multinasional. Nah, mereka membuka tempat wisata budaya untuk wisatawan asing memang memberikan banyak keuntungan ekonomi. Namun di sisi lain, hal ini juga membawa tantangan sosial dan budaya yang tidak boleh diabaikan. Berikut ini analisis lengkap menurut saya mengenai masalah yang muncul dan solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama ada wisatawan asing seringkali tidak memahami batasan budaya lokal. Nah, salah satu masalah yang sering terjadi adalah ketidakpahaman wisatawan terhadap nilai-nilai dan norma budaya masyarakat lokal. Misalnya di tempat-tempat yang menganggap tempat suci sebagai sesuatu yang sakral. Ada wisatawan yang dengan santainya berpakaian atau berfoto. Ketidaktahuan ini bisa menyebabkan masyarakat lokal merasa tidak dihargai. Solusinya itu mengatasi masalah ini, pihak pengelola wisata harus aktif melakukan edukasi budaya kepada wisatawan media seperti brosur, poster, atau poster multibahasa, dan sosial media dapat digunakan untuk menginformasikan aturan-aturan budaya. Bahkan di tempat-tempat suci perlu buat tanda peringatan yang jelas mengenai perilaku yang tidak boleh dan dilarang. Nah, yang kedua itu pemandu wisata lokal mengalami kesulitan menjembatani perbedaan gaya komunikasi dan ekspektasi pelayanan. Perbedaan bahasa, kebiasaan, dan ekspektasi layanan dari wisatawan internasional seringkali membuat pemandu wisata lokal kesulitan. Misalnya, wisatawan dari Eropa mungkin lebih menghargai ketetapan waktu, sedangkan wisatawan dari Asia Timur lebih fokus pada keramahan layanan. Solusinya itu diperlukan pelatihan khusus untuk pemandu wisata dalam bidang komunikasi antar budaya. Nah, pelatihan ini harus mencakup pemahaman karakteristik budaya dari berbagai negara, teknik negosiasi, serta pengelolaan ekspektasi layanan. Dengan demikian, pemandu wisata lebih bisa fleksibel dan efektif dalam menangani berbagai tipe wisatawan. Nah, yang ketiga itu perbedaan nilai budaya antara pengelola wisata yang didukung investor asing dan masyarakat mulai menimbulkan konflik terkait sistem kerja, waktu istirahat, dan pembagian keuntungan. Konflik mulai muncul ketika budaya kerja yang dibawa investor asing tidak sesuai dengan tradisi lokal. Misalnya, budaya kerja asing yang menuntut jam kerja panjang berbenturan dengan kebiasaan masyarakat lokal yang mengutamakan upacara adat dan waktu keluarga. Solusinya yaitu dibutuhkan dialog terbuka antara investor dan masyarakat lokal untuk mencari jalan tengah. Pemerintah daerah harus membuat kebijakan yang mengatur jam kerja sesuai nilai budaya lokal, termasuk pengakuan terhadap hari libur adat, sistem kerja fleksibel, dan pembagian keuntungan yang adil akan mencegah munculnya ketegangan sosial. Yang keempat itu adanya alih fungsi lahan yang bertentangan dengan nilai budaya di destinasi tersebut. Nah, seringkali demi memenuhi kebutuhan fasilitas pariwisata seperti hotel, restoran, dan tempat hiburan, lahan-lahan yang sebelumnya dianggap suci atau sakral oleh masyarakat lokal dialih fungsikan. Ini dapat menghilangkan identitas budaya dan spiritual masyarakat. Solusinya itu penting untuk menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan yang menghormati budaya lokal. Pemerintah perlu memperketat perizinan pembangunan di kawasan-kawasan suci atau bersejarah. Selain itu, pendekatan partisipatif di mana masyarakat lokal dilibatkan dalam perencanaan pembangunan akan memastikan bahwa nilai-nilai budaya tetap dilestarikan. Terakhir itu penyelesaian melalui perspektif lintas budaya. Nah, pendekatan lintas budaya dalam pengelolaan pariwisata budaya melibatkan itu satu, meningkatkan pemahaman budaya baik dari sisi wisatawan maupun pelaku pariwisata. Yang kedua, mengedepankan prinsip saling menghormati antara budaya pendatang dan budaya lokal. Yang ketiga, melakukan pelatihan sumber daya manusia lokal agar mampu mengelola perbedaan budaya secara profesional. Yang keempat, membangun komunikasi terbuka antara semua pihak, pemerintah, investor, masyarakat, wisatawan. Dengan pendekatan ini, pariwisata budaya tidak hanya akan berkembang secara ekonomi, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antar bangsa dan memperkaya pemahaman lintas budaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.